Hah? Siapa yang mentakdirkan orang itu enggak sholat? Siapa? Lembutan kita sing jawab niki. Siapa yang mentakdirkan bapak lenggah pinarak teng sebelah mriki kita sebelah mriko sila kali silonjor? Sinten Pak sing takdirna? Allah. Bapak enggak pernah punya rencana. Saya juga enggak punya rencana bahwa imam itu mati. Dodok-dodok. Sawu sufuwakum ora moni-moni. Betul enggak Pak tadi? Nggak punya. Takdirnya siapa? Allah. Ada yang menyengaja mensabotase, Pak Hanif orasah anuana mike. Ini takdirnya Allah. Bapak pakai baju ini dan pakai baju itu mungkin ada rencana, tapi ada yang nggak direncanakan kok Pak. Betul Pak? Mau sebenarnya mau kelambi apa lagi, baiklah jelukut. Bapak sehari sebelumnya nggak pernah tahu tentang kejadian itu. Semuanya takdir Allah, termasuk mencuri, termasuk membunuh, termasuk ada orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu takdirnya Allah. Tapi kenapa Allah mengadab mereka? Kalau itu takdir Allah, betul Pak? Kan Allah yang menciptakan takdir itu. Bahwa dia menjadi pembunuh, bahwa dia menjadi pencuri, bahwa dia menjadi koruptor, bahwa dia menjadi pemabok, bahwa dia menjadi penjudi. Itu takdir Allah. Betul, semuanya atas kekuasaan Allah dan pengetahuan Allah dan keputusan Allah. Tapi kenapa Allah masih mengadab mereka? Karena mereka sudah dibekali perangkat. Tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan pada ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain ولسانا وشفتين وهديناه النجدين." Hafal Pak? Surat Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami Allah telah memberikannya dua mata? Kenapa dia jadi pencuri? Kan pilihan dia. Allah memang mentakdirkan, menciptakan amalan dia, tapi dia kan punya pilihan yang lain harusnya. Betul Pak? Allah punya memberikan pilihan kepadanya. Dengan memberikan kedua mata untuk melihat. Wis genah-genahana bolongan ya dihindari. Kan begitu Pak? Wis genah-genah lampu merah ya mandek. Tapi banyak gak yang ngebut kemudian menerobos lampu merah? Banyak. Dan akhirnya kecelakaan, salah sapa lampune. Apakah kita kemudian nyalahkan lampune? Dasar gara-gara lampune ya, lampune rubuhna bae. Ya enggak, pilihan dia. Dia celaka, dia binasa, itu pilihan dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perangkat kepadanya, satu, dua mata. Wa lisana wa syafatain. Satu lisan, satu lidah dan dua bibir untuk bertanya kepada orang supaya memberikan keterangan kepadanya. Jangan terlalu pede Pak, nek mboten ngertos bobot cari ya takon. Pak nyun pangapunten nek badhe teng bobot cari sih lewat pundi nggih? Kebetulan sudah berdiri di perempatan mana? Serongge ya kemarin ya, perempatan Serongge. Lah mboten ngertos bobot cari babar blas karena dia orang baru pendatang di Purbalingga. Enggak ada HP, enggak ada peta. Tidak ada petunjuk jalan arah Bobocari kemana, ya takon sama orang yang tahu. Pak nyun pangapunten Bobocari mesti, oh mriko lempeng mawon niki. Ya. Perempatan Serongge lurus saja ke utara. Maka ketika kita ingin menuju ke surganya Allah, ya bertanya. Bertanya kepada siapa? Ahlu dzikr. Ahlu dzikr adalah orang yang memiliki ilmu. Bukan ahlu zikir itu yang zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah atau ucapkan la ilaha illallah dan lain sebagainya. Tapi bertanya kepada ahlu zikir artinya bertanya kepada siapa? Orang yang memiliki ilmu dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kan tinggal milih. Dan bahkan Allah memberikan perangkat kepadanya as-sam'a wal absara wal fuad. Pendengaran juga, mata dan hati. Kita sudah diberikan perangkat, tapi kenapa ada orang memilih mencuri padahal ada jalan rezeki yang halal? Kenapa orang itu memilih berjudi padahal ada jalan supaya dia berhemat dan menabung?
Kenapa ada orang memilih minum minuman keras, brandy, topi miring, vodka, ciu, bir bintang ya, Mansion, Kolesom, apa malih Pak? Ciu, tuak, Pertamax, Pertalite, Masya Allah, gue mabok-mabokan dan lain sebagainya ya, padahal ada minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan air minumnya ini yang halal lebih banyak dan murah dan menyehatkan. Itu pilihan. Ada orang yang kepingin minum minuman bahkan harus bayar, syarafnya pedot. Itu pilihan. Padahal Allah sudah memberikannya akal. Allah memberikannya mata, telinga untuk mencari kebenaran, mana jalan yang benar dan jalan yang salah. Maka Allah akan tetap memberikan peradilannya di tengah-tengah mereka ya, dan akan membagi mereka, ada di antara mereka yang masuk surga dan di antara mereka masuk neraka. Dan mereka itulah orang-orang yang telah memilih. Lantas bagaimana dengan kita? Mau memilih apa? Mari kita memilih. Gitu kan Pak ya? Mari memilih. Pilihan kita apa? Untuk jamaah sekalian Masjid Al-Muhajirin, mau pilih yang mana? Fujuroha atau taqwaha? Alam naj'alahu 'ainan wa lisanan wa syafatan wa hadainahun najdain, dua jalan, ke surga atau ke neraka. Pilih yang mana Pak? Surganya Allah tabaraka. Dan masuk surganya Allah susah-susah mudah. Kenapa kok bilang susah-susah mudah? Susahnya karena dia harus butuh perjuangan. Mudahnya karena kita sudah dijamin masuk surga. Kok bisa dijamin masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Nabi ini mudah Pak, masuk surga itu mudah. Tapi susahnya nanti di belakang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Siapa umat Nabi Muhammad? Adalah manusia yang pernah hidup sezaman dengan Nabi. Satu. Yang kedua, orang-orang siapapun yang hidup sesudah Nabi sampai datangnya hari kiamat. Entah itu dari orang Arab, entah itu dari orang Asia, ya, entah itu dari orang Eropa dan lain sebagainya. Entah itu yang kulitnya coklat, kulitnya kuning, kulitnya putih, kulitnya merah. Kan ada yang kulitnya hitam dari negeri Afrika dan mungkin sebagian kita dari Indonesia di daerah timur. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya aku menciptakan manusia, menciptakan kalian min dzakarin, dari seorang jenis laki-laki, wa untha dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, kemudian Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Wa qabaila dan kabilah-kabilah. Panjenengan jadi orang Jawa, jadi orang Sunda, jadi orang Badui, jadi orang Sasak, jadi orang Dayak, jadi suku Bugis dan lain sebagainya. Itu bukan kehendak Bapak Ibu. Ada yang pesan, ya Allah saya lahir dari kalangan orang Jawa sajalah, gitu ya. Saya nggak mau lahir dari kalangan orang Bugis. Enggak Pak, saya nggak mau lahir di Arab Pak. Ya, panas, nyong kepinginnya uripe nang menjingklak. Menjingklak sih putih Pak. Nah, mereka perapatan sing badhe teng Taman Sari, Karang Moncol, kari Pepedan, Pekiringan nggih. Betul? Lamboten lah nyong arep dadi wong anu perumahan. Mriki mawon, mriki SMP kali lahir teng mriki. Enggak ada Pak. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Li ta'arafu, untuk kalian supaya saling mengenal. Dan Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Buh Arab kulite ireng apa putih, sing penting sing paling takwa, itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kulitnya hitam legam tapi dia rajin ibadah, beriman dan bertakwa kepada Allah, ahlul jannah. Sekalipun dia cantik jelita nan rupawan, bak bidadari baru turun dari kayangan, dan fotonya namanya terkenal di mana-mana, tapi dia bukan ahli ibadah, tidak beriman kepada Allah, ahlun nar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian. Tapi maksudnya bukan melihat, bukan berarti Allah buta, bukan.
Maksudnya tidak memperhatikan, acuh, nggak peduli kepada apa? Rupa dan harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian, iman dan takwa kalian, dan amal kebaikan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad, kata beliau, semuanya masuk surga. Senang napa mboten, Pak? Sudah dijamin, Pak. Sudah dijamin. Umatnya Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Ya? Jadi siapapun, Pak, yang rambutnya hitam, yang rambutnya merah, macam-macam, semuanya masuk surga. Illa man aba. Tapi Nabi mengecualikan, kecuali yang nggak mau. Saya bilang di sini, Pak, ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Muhajirin, nanti selepas pengajian tidak hanya dapat meniran kali sayur, nggih. Nanti setelah ini saya bagi semua jamaah uang 1 juta, kecuali sing bebeh. Seneng napa mboten, Pak? Kula paringi 1 juta. Ini etok-etoke lho nggih, Pak nggih. Kula ampun ditagih niki bar niki. Seneng napa mboten? Kula paringi 1 juta, 2 juta, kecuali yang enggak mau. Kira-kira ada yang enggak mau? Pripun, Pak? Kula sampun umumaken, kinten ada yang enggak mau? Kalau ada yang enggak mau, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, "Sapa sih sing ora gelem kae? Aneh temen duwe duit kok ora gelem?" Betul apa tidak? Sama di sini. Nabi mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, "Qila may ya'ba ya Rasulullah?" Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang enggak mau itu Rasulullah? Yang enggak mau masuk surga itu siapa?" Maka Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Saya ulang ya. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Berarti masuk surga caranya gampang apa susah? Gampang-gampang susah. Sudah dijamin masuk surga, tapi syaratnya kon taat kepada Rasul. Mlebung surgane sih kepenak, tapi syaratnya sing abot. Syaratnya apa? Taat Nabi, taat kepada Rasul. Kenapa kok berat, susah-susah mudah? Karena nyatanya banyak orang yang tidak mau mengikuti Nabi. Untuk bilang cinta kepada Nabi mudah, Pak. Panjenengan cinta kepada Nabi, saya cinta banget, Pak. Tapi mengikuti Nabi enggak? Lah, niku mah. Puasa Senin Kamis napa boten? Boten. Saya tanya, Pak, puasa Senin Kamis itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan? Jalan hidupnya Nabi atau tidak? Jalan hidupnya. Saya tanya lagi, masuk rumah ngucap salam itu sunnahnya Nabi atau bukan? Tapi bagaimana keluarga kita? Selonang selonong, ngucap salam napa mboten? Boten. Masuk ke WC, ke kamar mandi, ke toilet, baca doa apa tidak? Baca doa? Baca doa itu sunnah Nabi atau bukan? Tapi kebanyakan kita bagaimana? Lo wis ora serantau, wis kebelet. Orang donga. Betul, Pak? Bahkan makan saja. Jika ada undangan di suatu gedung pernikahan, ada prasmanan, kursi nggak ada pun mungkin rebutan, standing party, makan sambil berdiri, lakoni, padahal gimana, Pak? Duduk pakai tangan kanan, jangan tergesa-gesa, makan dengan tenang, ambil yang paling dekat dan secukupnya. Ora bisa. Walaupun nyong ya, amplope kur 30.000, mumpung nang gedong, sate kambing cukup, bakso cukup, napa malih, Pak? Kambing guling cukup, es dawet cukup, es krim cukup, gawa putune. Pripun, Pak? Kenapa bawa putune? Men gampang diperintah. Dedek, ambilkan itu, anu izin sih, Mbak. Masya Allah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi masuk surga itu mudah karena sudah dijamin oleh Nabi. Yang susah adalah mentaati Nabi. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi andai kata kita terus berjuang mengikuti Nabi pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena